di suratul Fatihah juga kan disebut surat ad-du'a, surat doa. Salah satu bukti bahwa suratul Fatihah adalah surat doa, selesai baca atau selesai kita membaca suratul Fatihah, disunnahkan kita mengaminkan. Sunnah, amin. Amin itu meminta agar doanya diijabah. Artinya istajib, terimalah ya Allah. Nah, salah satu kitab yang membahas tentang adabud doa, adab-adab berdoa, ada satu bab khusus di dalam kitab berjudul Idah Asrari Ulumil Muqarrabin. Ya. Dalam kitab tersebut menyebutkan di antara adab-adab berdoa dan juga termuat di dalam surat Fatihah, kalau menyebut nama Allah dalam berdoa, gunakanlah nama-nama jamalnya Allah, nama-nama indahnya Allah. Kita gunakan nama-nama indahnya Allah, disebut Al-Asma'ul Husna. Di dalam surat Fatihah jelas Allah Ta'ala ajarkan adab tersebut. Jangan kita kaitkan nama Allah dengan hal yang tidak layak dinisbatkan kepada Allah. Misalnya, wahai Allah khaliqal khinzir, misalnya. Wahai Allah, zat yang menciptakan babi. Itu gak layak. Walaupun babi itu kita sudah faham, babi itu ciptaannya Allah, tapi adabnya gak bagus. Maka dikatakan di situ di suratul Fatihah, ketika kebaikan dinisbatkan kepada Allah, dikaitkan kepada namanya, bahkan didomirkan dengan domirnya anta. Alladzi an'amta alaihim. Kamu berikan nikmat pada mereka. Nikmat kan baik. Makanya Allah gunakan lafaz kamu. Kita melafatkan Allah, engkau yang berikan nikmat. Tapi ketika murka, Allah tidak pakai aku murka atau kamu murka kepada mereka, tapi diganti dengan maghdub. Mereka adalah kaum yang dibenci tanpa menggunakan kata ganti. An'amta alaihim. An'amta, kata kerja, kamu berikan nikmat pada mereka. Tapi ketika murka, itu kan tidak baik maknanya. Marah. Allah tidak menyebut kamu. Itu pendidikan kepada kita. Jangan kaitkan segala hal yang buruk, yang tidak layak dinisbatkan kepada Allah, walaupun itu adalah ciptaannya Allah, walaupun itu sumbernya dari Allah. Makanya kalau ada kejadian, Nabi ajarkan, kalau kalian mengalami satu keburukan, kalian mengalami satu kegagalan, walaupun itu masuk ruang lingkup takdirnya Allah, jangan salahkan Allah. Ya. Wa man wajada nafsahu, siapa yang mendapati dirinya kebaikan, falyahmadillah, puji Allah, sanjung Allah. Tapi kalau kalian dapatkan keburukan, fala yalumanna illa nafsah, jangan salahkan Allah, salahkan diri sendiri. Al khairu yunsabu ilaihi, kebaikan semuanya dikaitkan kepada Allah. Wasyarr laisa yunsab ilaihi, tapi keburukan jangan kita kaitkan kepada Allah Ta'ala. Walaupun itu bagian daripada fi'lullah, perbuatannya Allah, kehendaknya Allah Ta'ala. Itu namanya adab. Adab doa. Nah, para salaf mengajarkan tuh, memulai doa kita sebut nama-nama indah Allah. Kita memuji terlebih dahulu Allah. Alhamdulillah. Itu kan kita sedang menyanjung Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan pencipta alam semesta. Kemudian kita kaitkan dengan sesuatu yang paling dicintai oleh Allah, yaitu Nabi Muhammad SAW. Maka diajarkan salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kemudian kita kaitkan kepada sesuatu yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad, keluarga Nabi. Makanya digandengkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baru kita meminta kepada Allah. Jadi kita awali dengan pujian, dengan kata-kata yang indah dalam doa. Itu adab yang diajarkan di suratul Fatihah. Nah, kurang lebih demikian. Nah, fil hadis, ya, di dalam hadis Nabi SAW,
Disebutkan oleh Imam At-Tabrani juga yang lahir tahun 260 wafat 360 Hijriah di dalam Ma'ajimnya. Di situ ada riwayat thalathatun yashfa'u yaumal qiyamah. Ada 3 golongan yang diizinkan memberikan pertolongan di hari kiamat. Thalathatun yashfa'u yaumal qiyamah atau thalathun yashfa'u yaumal qiyamah. Ya. Yang pertama al-anbiya, para nabi. Tsummal ulama, para ulama. Tsumma syuhada. Kemudian yang ketiga para syuhada. Nah, jadi hadis ini menerangkan ada syafaat yang khusus, syafaatnya para nabi. Para nabi bisa memberikan syafaat kepada umat pada hari kiamat itu lewat izin syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad izinkan para ulama, para ahlul baitnya, para aulia, para solihin, mereka diizinkan oleh Nabi Muhammad memberikan syafaat juga. Itu. Tapi izinnya itu lewat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah yang izinkan secara mutlak syafaat kepada Nabi Muhammad, kemudian Nabi Muhammad memilih golongan-golongan tertentu untuk memberikan syafaat kepada umat. Yang terakhir syuhada, para syuhada. Di dalam riwayat yang lain para penghafal Al-Qur'an. Tapi penghafal Al-Qur'an yang asli. Imam Haddad mengatakan penghafal Al-Quran ada 2. Ada penghafal Al-Quran kiasan, ada penghafal Al-Quran yang hakiki. Penghafal Al-Quran yang kiasan, dia hanya sekedar menghafal, dia tidak mengamalkan. Atau dia menghafal Al-Quran tapi pemahamannya keliru terhadap Al-Quran. Kalau kita membuat standar penghafal Al-Quran bisa memberikan syafaat, maka tentunya yang membunuh Sayyidina Ali juga bisa memberikan syafaat, karena membunuh Sayyidina Ali hafal Al-Quran. Abdurrahman ibn Muljam Al-Khariji, ia dikatakan sebagian ulama hafidz Al-Quran, hafal Al-Quran. Kaum Khawarij itu kebanyakan hafal Al-Quran. Ya, dia membunuh banyak para ulama, para aulia, para solihin, para ahlul bait, banyak dibunuh. Tapi hafalan mereka itu kiasan. Kenapa? Hafal tapi salah memahami Al-Quran, akhirnya menjadi ekstrim, mengkafirkan sana dan sini. Itu. Atau penghafal Al-Quran kiasan, ya dia menghafal saja, hanya ikut lomba, tapi tidak diamalkan itu isi Al-Quran, sekedar aksesoris hafalan. Itu Imam Haddad mengatakan itu namanya penghafal Al-Quran kiasan. Tapi kalau penghafal Al-Quran hakiki, pemahamannya terhadap Al-Quran tidak keliru, karena dia memiliki guru-guru yang bersanad sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga pemahamannya tidak keliru. Kemudian dia mengamalkan isi Al-Quran, dia muliakan Al-Quran, dia agungkan Al-Quran, dia amalkan dalam kehidupannya. Nah, mereka inilah nanti bisa berikan syafaat, ya, bisa berikan syafaat dengan izin baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa barak wasallam. Ya, syafaat artinya pertolongan. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini bab mawarith, hukum waris atau al-faraid, hukum warisan. Ini di dalam riwayat dikatakan ilmu pertama yang diangkat oleh Allah di umat Islam adalah ilmu faraid, ilmu tentang warisan. Jadi sudah banyak kehilangan orang-orang para ulama yang pakar di bidang ilmu faraid, karena dia min alamati sa'ah, termasuk daripada tanda-tanda hari kiamat. Itu awwalu ilmin yurfa, awal ilmu yang diangkat di umat Islam adalah ilmu faraid, sebagaimana riwayat dari beberapa sahabat seperti Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu arda. Baik. Nah, sekarang permasalahannya ibu tiri itu kan menikah dengan ayahnya. Ayahnya punya harta, meninggal dunia, walaupun itu harta nanti yang sebelumnya dia dapat dari istrinya yang pertama, tapi istrinya kan meninggal misalnya, jatuh waris kepada ayah juga. Anak juga dapat. Situ perhitungan kita bahas secara fikih itu cukup panjang. Saya bahas secara singkat saja. Artinya ibunya yang pertama itu meninggal dunia, hartanya ini jatuh kepada suaminya dan anak-anaknya. Itu sudah jadi milik
milik suami, milik anak. Nah, milik anak ini sudah hak paten, gak bisa diganggu. Nah, ini ibu tiri ketika suaminya ini meninggal, dia juga dapat bagian warisan dari suaminya. Kalau anaknya juga tetap dapat. Jadi dapat, itu ibu tirinya dapat, anaknya juga dapat. Jadi kesimpulannya ya dapat walaupun ibu tiri. Karena dia sudah menikah dengan ayah kita. Itu. Dan ayah kita hartanya sudah dianggap harta warisan, harta miliknya. Sudah bukan harta milik istrinya yang sudah meninggal. Nah, itu pemahaman di dalam memahami mawarith, ya, warisan-warisan itu. Kalau spesifiknya hitungannya itu kita bahas di masalah fikih dan cukup panjang. Ya, jadi kesimpulannya dapat juga ibu tiri. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ini pernah dijawab oleh Al-Imam Nawawi, ya, di dalam kitab Al-Majmu' ala Syarh Muhadzab. Nah, Imam Nawawi kita ketahui ulama besar mazhab Syafi'i. Lahir 631, wafat 676 Hijriah. Nah, di dalam kitab Al-Majmu' ada penjelasan mengenai hal tersebut. Kesimpulannya, najis di dalam pemahaman mazhab Syafi'i 3. Ada namanya najis an-najasatu al-mukhaffafah. Najis ringan. Najis ringan itu hanya terbatas kepada kencing bayi yang di bawah 2 tahun. Ya, yang tidak mengkonsumsi makanan kecuali hanya ASI. Itu kencingnya najis mukhaffafah, najis ringan. Cukup dipercikkan hilang najisnya. Percikan air hilang. Nah, tapi di dalam kitab Fathul Qorib karya Syekh Muhammad Ibn Qasim Al-Ghazi mensyarahi kitab Al-Ghayah wa Taqrib karya Abu Suja'. Di situ beliau mengatakan najis bayi perempuan tetap mutawassithah. Dia tidak masuk najis an-najasatul mukhaffafah. Kalau an-najasatul mukhaffafah hanya kencing bayi laki-laki. Karena kencingnya bayi perempuan baunya lebih tajam, ya, dia punya bau lebih tajam dan berbeda dengan kencing bayi perempuan. Nah, itu najis namanya an-najasatu al-mukhaffafatu. Yang kedua namanya an-najasatu al-mutawassithah, najis pertengahan. Definisi najis pertengahan ini gampang. Dia bukan najis berat dan juga bukan najis ringan. Selebihnya itu najis pertengahan semua. Artinya najis berat kita ketahui khinzir wal kalab, babi dan anjing. Wa far'u, ya, wa far'u ahadihima, juga peranakan dari keduanya juga najis mughalladhah, najis berat. Contoh, di kawin silang, ada di Jerman waktu itu kejadian dibuat kawin silang domba dengan babi, domba babi. Lahir dia kayak domba, bulunya domba, mukanya separuh domba, separuh babi. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani, mau kita nikah silang antara babi dan anjing dengan hewan sekalipun yang berupa hewan yang suci, tetap ikut najis. Walaupun bentuknya bentuk kambing, bentuk domba. Kawin silang dengan babi, lahir bentuknya kambing semua. Tapi karena dia dikawin silang dengan babi atau anjing, dihukumi kepada najis, bukan dihukumi kepada yang suci. Jadi dombi itu jangan dibuat hewan kurban. Ya, tetap walaupun mukanya face-nya itu face domba, tetap dia babi. Iya, domba, babi. Nah, kemudian ulama mengatakan najis berat dijelaskan oleh Syekh Al-Mawardi dalam kitab Al-Hawinya, juga Imam Ghazali dalam kitab fikihnya Al-Basit. Nah, di situ dijelaskan semua yang terkait dalam mazhab Syafi'i, ya, tentunya, ya. Kalau mazhab lain kan panjang lagi, ada yang suci, anjingnya. Semua yang terkait di tubuhnya anjing, liurnya, kotorannya, itu juga dihukumi sama najis berat. Darahnya sama, dari tubuh mereka juga itu dihukumi najis berat. Darah kan najis mutawassithah,
Tapi ketika darahnya babi, darahnya anjing, bukan mutawasitoh lagi, dia tetap berat. Kotoran itu mutawasitoh. Tapi ketika kotorannya itu keluar dari anjing dan babi dan peranakannya, itu dihukumi najis berat. Nah sekarang bagaimana kalau ada orang, mungkin lebih sederhana begini, kelaparan dia. Tidak ada makanan tengah hutan, ada babi dia. Dia makan babi. Apakah kotorannya itu mutawasitoh atau mughalladhah maksudnya ya? Itu disepakati oleh ulama ikut kepada yang makan. Kotorannya tetap mutawasitoh. Dia tidak berubah kepada mughalladhah. Ya, kecuali kotoran itu keluar langsung daripada kotoran babi dan anjing. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ada satu kitab ya ditulis oleh Syekh Yusuf Qaradawi, juga Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Ini termasuk kitab fikih kontemporer kekinian yang membahas 4 mazhab di dalam satu kitab berjudul Fiqhul Islam wa Adillatuh. Nah, di situ ada keterangan di bab janaiz ya. Bab janaiz artinya bab berkaitan tentang jenazah. Nah, perlu kita ingat bahwa kita ini diwajibkan 4 hal ketika ada yang meninggal. Wajib. Ya, alladzi yalzamu lil mayit arba'u khisal. Yang wajib bagi si mayit itu 4 perkara. Yang pertama gusluhu, dimandikan jenazahnya. Yang kedua itu takfinuhu, dikafani. Yang ketiga as-salatu alaihi, disolatkan jenazahnya. Yang keempat dafnuhu, dikuburkan. Berkaitan dengan jenazah yang dikuburkan, yang misalnya tadi ditambal giginya dan itu dilihat dari sisi mudaratnya, mafsadahnya. Kalau memang sampai menyebabkan rusaknya jenazah tersebut, jika dipaksakan dilepas, maka jangan dilakukan. Tidak masalah dia bawa dengan itu. Tapi kalau tidak merusak itu jenazah, tidak ada mafsadah, bisa dilepas. Jadi kita lihat dari aspek tersebut. Tuh. Makanya ada kasus yang terjadi di tengah-tengah umat Islam yang pernah saya singgung waktu itu. Dia meninggal, giginya ini gigi emas. Nah, dari atas sampai bawah semuanya gigi emas. Baru anak-anak yang ditinggal orang susah. Secara hukum fikih, yang namanya harta itu tetap diwarisi. Itu emas harta. Secara hukum fikih itu jatuh waris kepada anak-anaknya. Anak-anaknya susah hidupnya. Maka syariat membolehkan secara fikih untuk dilepas. Jadi ompong semua kalau atas bawah semuanya. Untuk dilepas dibolehkan. Itu. Tapi mereka kasih syarat, jika terjadi kerusakan terhadap jenazah, nah itu yang dilarang. Tapi kalau dilepas, ahli waris punya hak, bisa secara hukum fikih. Tapi kita juga pendekatan tasawuf, hati nurani. Tega sekali, itu bapak kamu sudah meninggal, kamu cabut-cabut giginya, ya. Apalagi keras, dia pakai linggis nanti. Pakai nepta nggak bisa. Nah, disinilah jadi permasalahan itu. Jadi kalau benda-benda tersebut mudah untuk dilepas, tidak merusak itu jenazah, lebih afdal dilepas. Tapi kalau memang mafsadahnya bisa merusak itu jenazah, menyulitkan ya proses pencabutan, biarkan, tidak masalah. Itu mereka jasad, tapi yang hidup nanti ruh. Makanya ulama mengkritik itu. Ada beberapa riwayat, ulama hadis mengkritik, beberapa riwayat mengatakan bahwa kalau ada kena pasir terasa sakit ruhnya dengan apa, itu sebagian ulama hadis mereka mengkritik riwayat semacam itu. Tidak ada sangkut paut jasad dengan ruh ketika sudah meninggal. Itu ruh itu sudah hidup di alamnya secara khusus. Itu. Jadi kalau disakiti jasad itu tidak terasa ruh. Yang sakit di azab itu ruhnya, bukan jasadnya. Ada sebagian ulama hadis mengkritik, tapi juga ada sebagian kalangan
dari mutasawwifin, mereka menerima riwayat semacam itu. Cuma saya hanya tunjukkan dua pendapat tersebut itu. Jadi kalau secara fikih lihat mafsadahnya, kalau merusak jangan. Ya, tapi kalau mudah untuk melepasnya silakan dilepas. Nah, wallahu alam bisawab.